Silakan. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua teman-teman. Saat ini kita ada di panel 5.36 dengan tema kanker payudara sebagai isu feminis. Nah, di panel 536 ini nanti akan dipandu oleh chair kita, Diah Irawati, dengan menghadirkan ada 4 presenter ya untuk kegiatan kita di panel 536 ini. Untuk selanjutnya langsung saja saya serahkan kepada Kak Diah Irawati selaku chair di panel 536. Ya, terima kasih host kita, Mas Ruli. Terima kasih juga untuk semua presenter yang sudah hadir dan peserta Zoom. Salam solidaritas ya, salam solidaritas, salam sehat tentunya, semangat untuk kita semua, salam feminis dan salam KCIF. Gitu. Saya Ira, saya chair kali ini di panel 536 ya, kanker payudara sebagai isu feminis, dan panel ini adalah panel yang saya organisasi langsung gitu. Saya kontak kawan-kawan presenter untuk bisa menjadi presenter di panel yang saya organisasi ini gitu. Oke, baik, kita punya 4 presenter ya di sini. Sebentar, selamat datang Mbak Rita. Ya Mbak, ganti ini dulu bentar. Ya, saya jadikan co-host dulu ya. Nanti punya PowerPoint ya Mbak Rita? Ya ada. Oke. Kalau ada virtual background yang bisa dipakai untuk KCIF boleh digunakan. Ya sebentar. Baik, teman-teman, di panel ini kanker payudara sebagai isu feminis ini merupakan apa ya, isu yang sebenarnya jarang diangkat di dalam agenda-agenda dan gerakan feminisme di Indonesia gitu. Nah, kita akan nanti membahas kenapa kira-kira tidak banyak feminis yang mengaitkan antara kanker payudara dengan isu feminisme gitu. Padahal sejatinya kanker payudara ini dekat sekali dengan keseharian kita dan memakan korban gitu ya. Pembunuh nomor 1 perempuan di Indonesia. Dan juga ini persoalan gender juga gitu ya, ada persoalan diskriminasi, persoalan mitos gitu, persoalan tubuh gitu yang ini tidak diungkap gitu, tidak dianalisis menurut kacamata atau perspektif feminisme. Nah, kenapa gitu? Lalu kenyataan kedua adalah bahwa banyak ternyata aktivis ya, feminis aktivis di Indonesia itu yang juga mengalami gitu ya kanker payudara ini gitu, dan tidak berapa juga mereka yang harus meninggalkan kita semua gitu. Nah, mungkin itu pertanyaan mendasarnya, dan nanti mudah-mudahan kepedulian terhadap kanker payudara ini juga semakin luas ya, dukungan terhadap pasien dan survivor, atau kita menyebutnya fighter dan survivor kanker payudara ini juga semakin meluas gitu ya. Oke, saya akan langsung saja menyerahkan forum yang memberikan kesempatan kepada Kak Ina. Jadi kita punya 4 nih, 4 presenter hari ini. Ada Kak Ina Soselisa Peti, SPI, MSI. Beliau adalah aktivis perempuan yang saat ini berdomisili di The Netherlands, di Belanda, dan nanti akan membawakan presentasinya yang berjudul Keluarga sebagai Pendukung Terbesar Kesembuhan Pasien Kanker Payudara. Kawan-kawan semua, 15 menit ya. Teman-teman presenter 15 menit waktunya, 3 menit sebelum 15 menit saya akan nanti mengingatkan kawan-kawan secara verbal, gitu ya, tidak melalui chat, dan setelah itu 15 menit teman-teman harus berhenti presentasi. Saya memberikan beberapa detik untuk benar-benar stop presentasi, dan untuk teman-teman yang ada di Zoom sebagai peserta, bisa raise hand nanti untuk bertanya ya, bertanya langsung ke presenter gitu, tujukan ke siapa, pertanyaannya singkat dan padat gitu, atau bisa juga nanti melalui kolom Q&A. Itu saja pengantar dari saya. Saya akan memberikan kesempatan ke Kak Ina Rosilisa untuk mempresentasikan. Silakan sharing atau presentasi Kak selama 15 menit. Iya, Dari sekarang ya Kak. iya, Silakan. terima kasih Ira. Ya, saya nggak pakai PPT, saya langsung aja cerita. Ya, saya mulai tinggal di Belanda itu tahun Juli 2020. September 2021, saya divonis dokter langsung kanker payudara.
Memang waktu itu karena baru tinggal di Belanda, jadi agak sedikit kaget dengan berita ini. Jadi kemudian saya sebelumnya sudah bertanya kepada suami saya, kalau ini resikonya fatal, bagaimana? Ya sudah, dia bilang, tidak apa-apa, kita berdoa saja. Oke, itu membuat saya tenang. Nah, sambil 3 hari sebelum kita ke dokter, ya saya nggak terlalu takut atau apa-apa. Pas ke rumah sakit, setelah ketemu dokter umum, di rumah sakit langsung bilang saya nggak usah pulang karena harus dilihat oleh dokter. Biasanya kalau nggak ada pas mamografi itu, kalau nggak ada apa-apa, langsung dengar saja, tapi nggak suruh tunggu lagi. Tapi ini saya disuruh tunggu dan masuk ke ruang lain. Kemudian di situ mereka bilang akan manggil suami saya. Kemudian saya tunggu di dalam ruangan yang berbeda. Suami saya masuk, terus dokternya masuk, terus mereka menunjukkan USG-nya buat suami saya. Terus mereka bilang kalau bisa langsung dibiopsi. Terus mereka tanya saya bilang oke. Saya tanya suami saya, tanya mereka apakah sakit atau tidak kalau biopsi. Terus ada dokter yang tahu bahasa Indonesia, dia jawab tidak sakit. Oh oke dokter, saya rasa tenang juga karena dokternya langsung bilang tidak. Sudah dilanjutkan dengan biopsi. Nah, selesai biopsi memang sakit, sedikit sakit, tapi kemudian selesai nggak lama, selesai saya dibiopsi, keluarnya terus dokternya bilang ke kami bahwa nanti besok kembali lagi ke rumah sakit untuk kita kasih tahu hasilnya. Kemudian kita balik, sudah besoknya kita balik jam 1 siang. Terus karena saya nggak bisa berbahasa Belanda langsung dan juga suami saya tidak siap untuk memberitakan hasilnya kepada saya dengan dari dia langsung, dan kami minta penerjemah, dan penerjemah diberikan lewat telepon. Awalnya penerjemahnya nggak mau, nggak tega gitu bilang. Tapi saya bilang ke ibunya itu, "Ibu nggak apa-apa, saya sudah siap apapun hasilnya." Oke, ibunya terima, terus dia jelasin semua yang dibilang oleh dokter, bahwa saya menderita kanker payudara. Terus saya tanya, saya lihat suami saya, oh sudah, dia tenang, saya juga tenang, tapi ya itu tadi, seorang perempuan mendengar hal seperti ini, jauh dari keluarga, pasti ada sesuatu yang dia rasakan. Dan saya rasakan itu, saya pernah merawat orang yang menderita kanker payudara juga sebelum saya ke Belanda. Dan meninggal, semua orang yang pernah saya kunjungi yang punya penyakit yang sama yang setelah itu saya alami, semuanya meninggal di Ambon, di Indonesia. Saya pulang dari rumah sakit, saya cuman bilang, "Tuhan, kamu yang bawa saya ke sini. Berarti kamu yang bertanggung jawab dengan kehidupan saya di sini." Saya melihat rumah sakit, melihat fasilitas yang ada, saya bilang, saya bisa ditolong. Karena saya juga menanyakan dokter, kira-kira sudah stadium berapa. Terus mereka bilang 2 ke 3, tapi belum apa-apa. Mereka bilang gitu, terus saya tanya, kira-kira berapa persen saya bisa ditolong.
di atas 75%. Sudah, saya tenang, suami saya tenang, kami pulang ke rumah, suami saya bikin semacam report begitu buat keluarganya di sini, buat keluarga saya di Ambon, di Indonesia, dalam bahasa Belanda, dalam bahasa Indonesia. Terus setelah saya siap untuk berhubungan dengan keluarga saya di Indonesia, kami bikin video call dengan mereka. Terus saya bilang tidak usah takut, di sini fasilitasnya baik dan saya merasa akan bisa ditolong, dan juga keluarga di sini semuanya baik, mendukung saya, juga komunitas rohani saya di sini, teman-teman di gereja saya juga mendukung saya dalam doa. Dan cuman waktu itu dalam kondisi COVID jadi agak susah. Nah, ini yang membuat kita terpisah, tidak bisa bertemu langsung, dan kita cuman berdoa lewat Zoom begini. Nah, tapi itu juga satu keadaan yang bisa kemudian saya terima, karena saya tahu saya harus kuat secara mental, secara jiwa, supaya itu juga menolong saya dalam proses kesembuhan. Tapi itu tadi, saya sudah berserah kalau saya bisa datang ke sini bersama suami, itu berarti tanggung jawab Tuhan. Selebihnya saya tidak ada urusan dengan urusan-urusan itu, saya tidak mau pikir. Sudah, kemudian saya diberikan jadwal untuk bertemu dengan onkolog saya, dan dia memberikan jadwal perawatan, skema perawatan saya mulai dari kemoterapi, imunoterapi, radiasi, terus kemo lagi, baru kemudian operasi yang paling terakhir. Tapi lewat proses-proses ini, dari mulai pertama kemo per 2 minggu, pada waktu kemo kedua mau masuk ketiga, saya sudah tidak bisa. Dari 1 ke 2 rambut saya mulai gugur sampai saya botak total masuk ke 2. Masuk ke 3. Nah, mau masuk ke 3 itu saya sudah tidak bisa. Hasil pemeriksaan darah saya sebelum kemo, biasanya kemo hari ini, kemarinnya sudah harus cek darah. Jadi pas cek darah kalau baik, baru saya bisa lanjutkan kemo. Nah, waktu kami pulang ke rumah habis cek darah, dokter telepon suami saya bilang, istri Anda harus dibawa ke rumah sakit karena dia ada dalam kondisi kekurangan cairan yang tinggi, jadi harus diinfus beberapa cairan. Sekarang juga harus dibawa ke rumah sakit. Sudah, saya dibawa ke rumah sakit, dikasih treatment untuk infus beberapa cairan yang memang kurang karena kemo saya muntah, pup, semuanya air keluar. Jadi di situ cairan-cairan tubuh yang penting semuanya habis. Saya kemudian diinfus sampai seminggu. Terus dikontrol juga semua jantung saya, ginjal saya, itu semua dicek. Dan saya melihat perawatan yang begitu baik, fasilitas rumah sakit yang begitu lengkap, dan bagaimana mereka melayani para pasien itu baik sekali. Dan saya merasa ini 52 tahun saya ada di dunia, kemudian baru kali ini saya masuk rumah sakit dengan penyakit yang berbahaya, dan masuk di rumah sakit yang memang punya fasilitas yang sangat baik, dan itu mendukung proses saya untuk sembuh, dan saya yakin saya akan sembuh. Begitu, kemudian karena nggak bisa lagi untuk kemo lanjutan, karena saya harus kemo 14 kali, tapi karena nggak bisa lagi,
Kemudian Januari 2022 saya operasi. Setelah operasi cuma 1,5 jam, besoknya saya pulang. Saya cuma tinggal di rumah sakit 1 malam itu untuk mereka observasi hasil tempat operasi, apakah ada infeksi atau tidak. Baik sekali, besoknya nggak ada masalah. Saya bisa pulang sampai hari ketiga, kemudian saya balik lagi untuk memeriksa cairan yang keluar dari tempat operasi, yang sudah selesai, kemudian saya dianjurkan untuk eee, fisioterapi. Jadi fisioterapi untuk mengeluarkan sisa cairan yang masih ada di tempat operasi. Dan saya lihat, "Oh, ini loh caranya." Mereka cuman pijit-pijit, cairannya yang masih tertinggal sedikit itu selesai, habis, nggak ada lagi, dan kemudian lanjutkan dengan fisioterapi untuk memperkuat, eee, tubuh saya. Karena waktu saya harus, fisioterapi, suami saya tanya ke instrukturnya, "Bagaimana keadaan istri saya?" Sebelum kami pulang, instruktur saya bilang, "Keadaan istri kamu seperti perempuan yang sudah berusia 80 tahun." Memang saya nggak kuat, capek, cepat capek, dan nggak bisa bikin apa-apa. Karena ada beberapa hal seperti, eee, saraf saya diserang, kecapean, itu beberapa hal yang saya alami selama kemoterapi. Setelah beberapa, setelah kemoterapi itu, lalu setelah saya fisioterapi selesai sekitar beberapa kali ya, setengah dari apa yang harus saya, jalani, saya diminta untuk radiasi. Nah, radiasi ini saya pindah ke rumah sakit yang lain, tapi itu cuman, eee, 3 sampai 5 menit, tapi ada 15 kali saya jalani radiasi. Kemudian setelah radiasi kembali saya ke dokter lagi, dokter bilang saya harus kemo ulang. Saya bilang, "Dokter, nanti kalau kondisinya terjadi lagi seperti yang kemo yang lalu gimana?" Kak Ina, Tidak, 3 saya, menit lagi ya. "Oh, oke, kita akan, ganti, apa namanya, dengan dosis rendah." Tapi itu nggak bisa juga, itu sakitnya di perut saya luar biasa sehingga sakit itu harus dikurangi dengan morfin. Saya dikasih morfin baru kemudian sakit saya hilang, saya bisa pulang ke rumah dan pemulihan lebih lanjut. Mungkin itu, yang saya bisa cerita dulu. Memang tantangannya di sini mungkin kurang ya, eee, se sebanding dengan di Indonesia kalau yang bisa saya, cerita. Dan kekuatan keluarga memang itu yang saya sangat rasakan, walaupun, eee, ada keluarga inti yang jauh, keluarga kandung yang jauh, tapi kita bisa berkomunikasi dengan teknologi yang luar biasa saat ini. Mungkin begitu dulu, Ira. Nanti kita bisa, lanjut dalam diskusi, dalam pertanyaan. Oke, Terima kasih banyak Kak Ina. iya. Boleh dikasih, applause-nya atau big hugs, ada nggak big hugs? Reaction, love love ya, buat menunjukkan solidaritas dan empati. Boleh? Ya. Oke, terima kasih semua. Baik, terima kasih tadi, cerita ya dari Kak Ina langsung dari, orang yang mengalami kanker payudara gitu dan saat ini menuju penyintas ya, Kak, ya. Sebenarnya sudah survivor, sudah Iya, penyintas, tapi masih, dalam proses ya, perawatan, iya, masih ada yang saya harus, masih terapi, ya. masih terapi begitu. Masih terapi 1 tahun lagi. 1 tahun lagi, ya, tapi sudah, dalam, jalan menuju ke sana, menuju ke Ya, penyintas gitu, baik.
Kak Iya. Ina, terima kasih sudah berbagi bersama kita dan terima kasih sudah menjadi bagian dari panel ini. Ini panel yang penting sekali. Tahun lalu juga kami dari Lestok juga mengorganisasi panel tentang kanker payudara, tentang kanker yang diorganisasi oleh Mbak Wiji, salah satu relawan Lestok yang juga ada di sini, ya, yang juga merupakan pink fighter gitu ya. Dan untuk informasi buat kawan-kawan peserta yang ada di sini juga, sepertinya saya juga perlu memberitahukan bahwa di KCIF yang pertama gitu ya, kita punya satu peserta yang kalau misalnya sudah ada award, waktu itu sudah ada award best participant, maka beliaulah yang menjadi. Jadi ada teman namanya Ellen Yasak gitu, dan dia rajin sekali datang ke setiap panel gitu ya, sampai dulu panelnya itu dari pagi sampai malam sama sih, jadi nggak ada waktu istirahatannya 10 menit istirahat. Nah, Mbak Ellen ini selalu datang di setiap panel dan selalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis dan komentar-komentar gitu di setiap panel gitu ya, salah satu panel di antara dua panel yang berjalan paralel gitu. Nah, pada saat KCF kedua tahun lalu, beliau mengajukan abstrak gitu, dua, satu panel yang di organisasinya sendiri, satu panel yang dia kirim, satu abstrak individual yang dia kirimkan gitu. Nah, dua-duanya keterima dan tapi sayangnya gitu tidak ada yang mengetahui ternyata Mbak Ellen ini pasien kanker payudara dan itu sudah menyebar ke otak gitu, ke paru-paru yang akhirnya sebelum KCIF beliau sudah berpulang gitu. Dan itu benar-benar kita benar-benar terpukul karena di KCF kedua itu, jadi beberapa hari sebelum KCF itu dimulai gitu. Dan itu cerita, mungkin cerita miris dari KCF, dan tapi juga saya pikir teman-teman penyintas ini memberikan kita semangat ya, gitu, semangat dan solidaritas dan empati gitu ya, kepedulian kita gitu, bukan hanya self advocate tapi juga bisa kepada orang banyak. Kak Ina tadi sudah membuka dengan narasi ya, narasi kalau kita di antropologi itu disebut autoetnografi gitu, cerita kita langsung, pengalaman kita langsung yang di dalam antropologi gitu ya, di dalam uh, feminis gitu ya, feminist studies itu oleh scholar feminis gitu ya, feminis yang scholar itu dianggap sebagai pengetahuan yang valid dan akurat gitu. Jadi kalau positivis itu kan menolak gitu ya, yang storytelling, yang cerita pengalaman gitu, pribadi atau personal. Tapi feminis justru mengangkat narasi-narasi ini penting gitu ya, ini bagian dari pengetahuan gitu. Nah, ini yang diceritakan oleh Kak Ina, yang di-share oleh Kak Ina tadi gitu ya. Dan tadi Kak Ina juga membahas tentang bahwa kekuatannya itu ada pada keluarga yang pertama. Lalu kedua ada pada komunitasnya tadi, komunitas gereja gitu ya. Kemudian ada urusan pribadi ya, personal, tapi menjadi urusan kolektif, urusan bersama gitu. Jadi persoalan pribadi juga persoalan struktural. What is personal is political gitu ya. Nah, ini dari Kak Ina. Kita akan lanjut lagi ke presenter kedua. Terima kasih Kak Ina ya. Yang kedua ada Mbak Niswatin Fauzia atau biasa disapa Mbak Anis. Mbak Anis ini dari ISKI Sunan Pandanaran, Vrije Universiteit, gitu bacanya ya. Bahasa Belanda. Bacanya Frey, Mbak. Bacanya Pre, oke. Oke, Vrije Universiteit gitu ya. Amsterdam. Dan Mbak Anis ini akan memaparkan presentasinya yang berjudul Aku Seperti Terlahir Kembali. Nah, ini autoetnografi juga. Autoetnografi refleksi atas pengalaman menghadapi kanker payudara dan proses penyesuaian diri. Gitu. Kalau Kak Ina tadi benefitnya karena tinggal di negara maju gitu yang lebih canggih gitu ya, di Belanda. Nah, sekarang Mbak Anis di Indonesia ya, Mbak ya. Itu mungkin bisa cerita nanti. Silakan Mbak Anis, 15 menit. Ya, terima kasih Mbak Ira. Sebelumnya mohon izin saya akan share screen dulu. Ya, apakah sudah terlihat Mbak Ira? Ya, Mbak. Ya, Ya, silakan. oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam sehat untuk kita semuanya, salam solidaritas, salam feminis, dan salam KCIF. Saya nggak tahu, tangannya gini ya, mengepal. Salam KCIF. Oke.
Yang pertama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh tim dari KCIF 2025. Salut akan kerja kerasnya. Momen ini momen tahunan yang luar biasa dan alhamdulillah selama 2 tahun berturut-turut dari 2024 sampai 2025, alhamdulillah puji syukur saya bisa berpartisipasi meskipun pertama didorong-dorong oleh teman-teman seperti Mbak Ira, Mbak Utari gitu. KCIF bagi saya sangat berarti karena sebenarnya KCIF itu hadir bersamaan dengan saya memulai treatment. Tahun 2024 saya juga mulai treatment yang pertama karena sudah didiagnosa. Sekarang saya juga lanjut treatment lanjutan. Jadi seperti ya KCIF hadir bersama saya menemani perjalanan melawan kanker ini. Perkenalkan pada malam hari ini saya akan mempresentasikan sebuah judul dari diskusi kali ini, yakni Aku Seperti Terlahir Kembali, Autoetnografi Refleksi Atas Pengalaman Menghadapi Kanker Payudara dan Proses Penyesuaian Diri. Pertama-tama, saya akan memulai dari sebuah quote. Gitu. Quote ini adalah hasil perjalanan saya menghadapi kanker payudara. Jadi saya akan membacanya. Jadi kanker bukan akhir dari segalanya, melainkan awal hidup kedua. Lebih kuat, lebih indah, dan lebih bermakna. Kalimat ini kenapa saya share karena bagi saya ini menggambarkan tentang perjalanan saya 2 tahun terakhir ini menghadapi kanker. Karena bagi saya pribadi kanker itu bukan hanya sekedar sakit secara fisik, melainkan juga sebuah perjuangan batin, sebuah perjalanan menemukan identitas baru dan makna hidup. Jadi presentasi ini harapan saya bisa share bukan hanya sekedar cerita, melainkan sebuah bentuk autoetnografi, sebuah pendekatan dalam penelitian kualitatif, seperti bagaimana tadi yang dikatakan oleh Mbak Ira, yang akan menghubungkan bagaimana personal experience, pengalaman pribadi dengan dalam konteks berhubungan dengan konteks sosial, budaya, dan dalam momen kali ini saya juga mencoba menghubungkan dalam konteks religion. Oke, selanjutnya saya akan mulai dari cerita saya dalam menghadapi kanker payudara. Didiagnosa menderita kanker payudara bagi sebagian besar perempuan, termasuk saya, ini merupakan salah satu hal yang heartbreaking moment gitu ya, heartbreaking episode. Kalau saya bilang ini lebih dari patah hati gitu ya, sangat memilukan. Kenapa? Karena di situ bukan hanya perubahan fisik nanti yang akan kita alami. Tadi Mbak Ina juga udah cerita ya, rambut rontok bagi saya komplit gitu ya. Meskipun intensitasnya beda-beda dari sariawan, dari rambut rontok, kulit menghitam gitu ya. Lalu tentu saja perubahan tentang diri perempuan, merasa tidak lengkap sebagai seorang perempuan gitu. Jadi bukan hanya masalah fisik semata, tetapi ada masalah psikologis. Terlebih lagi ketika kita menderita kanker ini tentu saja pengobatannya tidak seperti penyakit-penyakit lain yang misalnya minum obat gitu selesai. Ternyata ini adalah pengobatan yang cukup lama karena pengobatannya harus sistemik dengan modalitas yang lengkap gitu ya. Jadi dari itu semua memunculkan bahwa ada hal yang penting ya, ini bagaimana cara menjaga kualitas hidup dari pasien kanker, karena kualitas hidup itu ternyata sangat berpengaruh untuk apa? Untuk bagaimana pasien kanker bisa menyesuaikan diri dengan situasi yang dia hadapi saat ini. Dan penyesuaian diri terhadap kanker payudara ini bukan hanya proses yang spontan ternyata, tetapi adalah sebuah proses evolusioner, sebuah proses yang very takes time, jadi sangat memakan waktu, tapi mengarah kepada sesuatu yang positif, menuju kepada proses adaptasi yang lebih baik, dan melalui rekonstruksi mental yang positif, pasien kanker itu bisa merasakan bahwa meskipun kita menderita kanker, tapi kita tetap bisa hidup berdampingan dengan kanker dan tetap produktif, meskipun kita harus memandangnya sebagai new normal.
Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, saya dalam konteks penelitian ini, saya akan menggunakan pendekatan etnografi. Pendekatan etnografi sendiri ini, di mana saya akan berbagi cerita, lalu akan menghubungannya dengan konteks sosial dan budaya dan religion secara lebih luas. Lalu saya akan membagikan ini bukan hanya sekedar cerita pribadi, tapi ini juga merupakan refleksi yang bicara untuk pengalaman banyak perempuan yang mungkin menghadapi hal serupa. Jadi autoetnografi ini akan memberikan ruang untuk menarasikan pengalaman pribadi seorang peneliti. Dan tentu saja itu adalah sebagai data utamanya. Lalu dalam konteks ini saya akan berusaha untuk menghubungkannya dengan teori-teori yang sudah ada. Sehingga dalam penelitian etnografi ini ada beberapa sumber data yang akan saya pakai untuk menyampaikan temuannya, yakni yang pertama, saya menggunakan konsep journaling, khususnya ketika saya menjalani terapi, gitu, saya biasanya menulis. Menulis ini saya mulai ketika saya terdiagnosa, gitu. Dan lebih intens ketika saya mendapat terapi, karena misalnya terapi pertama saya kemoterapi, jadi saya day one apa yang terjadi, apa yang saya rasakan, emosi apa yang saya alami, lalu apa efek sampingnya, karena itu penting sekali ketika saya ketemu dengan dokter. Saya nanti cerita, dok, ini saya mengalami ini, gitu. Karena biasanya ketika saya ketemu dokter itu kayak semuanya itu hilang, tiba-tiba udah pengen sembuh aja gitu, jadi kita lupa bahwa ada proses yang dialami gitu. Dan ternyata journaling itu sangat membantu. Lalu data ini juga saya peroleh dari percakapan saya bersama keluarga inti, anak dan suami, dan juga keluarga yang lebih luas, mungkin adik, dan juga percakapan-percakapan dengan sesama penderita kanker. Secara virtual mungkin saya menghubungi teman-teman yang sama, yang tergabung dalam komunitas Love Pink misalnya gitu. Saya biasanya catat pengalaman siapa. Itu termasuk ada di sini teman saya Mbak Rita. Terima kasih banyak, saya juga sering bicara dengan Mbak Rita dan saya tulis biasanya hal yang menarik atau saran-saran dari teman-teman seperti Mbak Rita dan lain-lain. Lalu data ini juga hasil refleksi saya, refleksi spiritualitas saya menyebutnya gitu. Karena tidak selalu berdasarkan dari agama. Kadang refleksi ini berdasarkan kedekatan saya, misalnya ketika saya sendiri di alam misalnya, saya menemukan peristiwa apa sih, saya biasanya tulis. Lalu yang terakhir, dan yang sangat penting adalah saya menulis apa pengalaman tubuh saya. Jadi apa respon tubuh saya, apa yang saya mencoba ketika tubuh saya ngomong apa itu saya biasanya tulis. Gitu. Apa yang saya rasakan saya biasanya tulis dan saya melihat itu adalah tubuh saya. Dengan begitu penelitian ini bukan hanya sekedar cerita pribadi, tetapi saya harap menjadi sebuah jendela untuk memahami pengalaman perempuan lain yang mungkin mengalami hal serupa. Sehingga tujuan penelitian ini memahami kita sebagai pasien kanker payudara dan pasien-pasien lain yang juga mengalami penyakit yang sama untuk mengetahui bagaimana strategi copingnya dan bagaimana proses penyesuaian diri itu berlangsung. Next, saya selanjutnya akan berbagi tentang bagaimana singkat saja bagaimana perjalanan kanker saya. Jadi ini bermula dari benjolan yang sangat kecil yang menurut saya agak abai sebenarnya. Apa sih ini benjolan di sebenarnya tidak di payudara. Justru saya tidak menemukan benjolan di payudara karena sebenarnya letaknya itu ada di dalam dan ini kesulitannya. Saya merasa saya cukup abai. Abai itu artinya saya tidak langsung heboh atau bergegas gitu ke medis, tapi saya merasa bahwa paling ini hilang nanti karena benjolan ini biasanya efek kalau kita menstruasi atau hormon gitu. Jadi saya cukup abai, artinya saya tidak langsung, tapi ketika tanggal 15 Februari itu ada kekuatan besar, saya merasa kayak ada sesuatu yang nggak beres, karena nggak hilang-hilang deh. Akhirnya saya memberanikan diri di Februari 2024 untuk ke dokter, dan singkat cerita saya di AJH dulu, dan ternyata di situ ditemukan ada satu kata yang saya tidak akan pernah lupa, ada kata-kata karsinoma. Sebagai orang awam mendengar kata karsinoma itu seperti jantung berdebar lebih keras dan seperti langit runtuh. Karsinoma berarti kanker tumor ganas. Nah, disitulah akhirnya ini memulai saya akhirnya perjalanan yang cukup panjang dalam pengobatan, yaitu saya setelah AJH ada biopsi, lalu kemudian saya ingin memastikan diri apa yang terjadi di tubuh saya. Akhirnya saya juga PET scan di Jakarta karena pada saat itu 2024 belum ada fasilitas PET scan di daerah dan hanya ada di Jakarta. Meskipun saat ini puji syukur ada di
ada di Solo, dan sebentar lagi dibangun PET scan yang ada di Yogyakarta gitu. Dan hasilnya memang sama, yaitu saya menderita tumor kanker payudara. Ada banyak perjalanan yang sudah saya lewati. Yang pertama, saya mengalami 6 kali kemoterapi, 8 kali targeted terapi, lalu saya mastektomi di bulan Oktober tahun yang sama, dan di akhir November saya mulai mendapatkan radioterapi selama 30 kali. Karena November, Desember ini banyak sekali libur, akhirnya saya cukup banyak istirahat saat terapi, radioterapi, karena ada Natal, ada banyak cuti bersama gitu ya. Jadi dan Januari, Februari itu juga ada saya melihat ada banyak hari libur, misalnya Chinese New Year gitu. Akhirnya pada awal Februari baru saya selesai 30 kali radioterapi. Nah, ternyata ada banyak hal yang tak terduga dalam pengobatan. Misalnya saya juga bukan hanya mastektomi saja, tetapi ada 2 kali operasi nekrotomi gitu ya. Nah, selain itu, puji syukur alhamdulillah dalam proses perjalanan ini saya sudah melakukan scanning gitu, regular scanning baik USG maupun mamografi after treatment, setelah treatment, dan termasuk bone scan, dan dinyatakan complete response gitu. Meskipun begitu, dokter menyarankan bahwa saya harus lanjut di siklus kedua untuk melengkapi targeted terapi selama 18 kali, karena menurut beliau ini melalui perjalanan proses diskusi yang panjang, tapi alhamdulillah saya memutuskan ya, saya biidznillah, semoga dimampukan Allah, meskipun tidak di cover oleh BPJS, cukup berat sebenarnya, tapi Mbak Anis, maaf, saya 3 menit lagi ya. oh iya, maaf Mbak. Oke, ya, cepat sekali ya. Jadi akhirnya saya menerima itu. Oke, saya langsung saja ke finding kalau gitu. Nah, dalam menghadapi proses kanker payudara ini ada satu saya membuat semacam figur atau framework proses penyesuaian diri. Proses penyesuaian diri dibagi menjadi 4, yaitu proses diagnosis, pengobatan, pemulihan, dan rekonsiliasi damai. Nah, dalam proses diagnosis saya saya mengalami bahwa proses ini saya sebut sebagai ancaman terhadap kehidupan. Kenapa? Karena yang ada adalah saya ada di titik, benar-benar titik nadir di tepi jurang, karena di situ penuh dengan kepanikan, ketakutan, kesedihan, dan kehilangan kehilangan kepercayaan diri sebagai seorang perempuan, gitu ya. Akan tetapi dengan berbagai cara, salah satunya ada banyak hal yang menguatkan saya. Saya melihat ada beberapa aspek, saya membaginya menjadi 2 aspek, yaitu aspek religius, dan kedua adalah aspek dukungan sosial. Dukungan sosial ini adalah keluarga, komunitas, salah satunya komunitas sesama warrior dan survivor dari Love Pink. Yang kedua, tahap kedua yakni tahap pengobatan. Tahap pengobatan saya memaknainya sebagai willingness to heal, atau kemauan untuk sembuh. Selain faktor yang saya sebutkan kedua tadi, ada beberapa hal yang saya tengarai cukup penting dalam proses ini, yaitu endurance atau meningkatkan daya tahan. Ternyata saya merasa bahwa menderita kanker payudara itu bukan hanya masalah fisik, tetapi juga masalah bagaimana kita menyehatkan batin kita. Di sini ada beberapa hal yang saya sering lakukan, mungkin kita akan bisa diskusi. Ada beberapa hal yang saya lakukan dan ini menjadi rutinitas saya yang baru. Jadi early walking, grounding, tree hugging, forest bathing, yoga yang sederhana ini saya rutin lakukan, khususnya setelah saya menderita kanker payudara. Next, terlepas dari itu kita harus menyadari di masa pengobatan ini ada tantangan besar. Tantangannya besarnya adalah masih ada stigma sosial yang kerap kali ini menjadi hambatan kita untuk sembuh. Kenapa? Karena ini secara tidak langsung sebenarnya mempengaruhi batin kita atau perkembangan emosi kita. Oke, misalnya bahwa kanker itu menular, bahwa kanker itu adalah penyakit karena pola makan. Itu sering banget. Itu Bu Anis harus jaga sehat, jaga makan misalnya. Atau misalnya saya sering kali, Bu Anis, ada seseorang yang pegang payudara saya, misalnya tangga saya, misalnya bilang, ini payudaranya palsu atau asli gitu. Itu banyak sekali cerita-cerita seperti itu. Jadi Mbak, bisa di wrap up ya, 1 menit lagi ya? ya,
Kemudian tahap berikutnya adalah pemulihan. Di tahap pemulihan ini ada 5 strategi bagaimana kita bisa melepaskan pengalaman masa lalu, lalu meningkatkan literasi kesehatan, lalu yang ketiga adalah meningkatkan spiritualitas dan praktek religius, yang keempat adalah diagnosa secara dini, dan yang kelima adalah dukungan keluarga dan dukungan sosial atau peer support. Lanjut, tahap yang terakhir dan tahap yang sangat penting adalah rekonsiliasi damai. Bagaimana saya memaknainya adalah hidup berdampingan secara damai bersama kanker. Nah, makna rekonsiliasi damai ini adalah sebuah proses yang dari masa krisis didiagnosis menuju ke proses penyesuaian diri yang terus berkembang secara positif yang saya sebut sebagai post-traumatic growth and resilience. Nah, ada 4 pilar, yaitu agama, spiritualitas, kepercayaan, saya benar-benar percaya pada tenaga medis bahwa saya akan berhasil sampai ke gate sembuh dan remisi. Yang ketiga adalah peran keluarga dan dukungan sosial, dan yang keempat adalah penerimaan diri dan pola positif berpikir. Mbak Kesimpulannya, Anis, sudah ya, 16 menit. oke, Sudah ya, 16 menit, sudah oke. lebih. Nanti Kesimpulannya kita adalah, lanjutkan lagi ya. oke, ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Maaf. Ya, Mbak, nggak apa-apa. Oke, nanti kita bisa diskusi lagi ya di sesi Oke. Q&A gitu. Terima kasih banyak Mbak Anis ya sudah berbagi. Ini tadi yang saya sebut sebagai autoetnografi ya, gitu yang dalam studi feminis gitu, feminist studies, gender studies dan antropologi ini sangat benar-benar dihargai menjadi satu metode gitu ya, metode atau metodologi di dalam penelitian atau ilmu pengetahuan gitu. Nah, tadi ada beberapa metode, autoetnografi, juga self-reflexivity, dan saya juga memframe-nya sebagai subjectivity ya. Subjectivity-nya Mbak Anis gitu. Ada self-concept gitu, ada strategi coping atau mekanisme coping, begitu ada tadi penguatan melalui religius dan dukungan, keluarga, kemudian peer, komunitas. Kalau Kak Ina tadi dari gereja, juga penyerahan kepada Tuhan gitu. Tapi keluarga itu penting banget gitu, untuk memberikan penguatan dan semangat buat pasien kanker payudara gitu. Nah, journaling ini menarik banget ya, Mbak Anis. Nanti kita diskusi lagi tentang journaling sebagai terapi gitu ya. Karena saya juga punya dua teman feminis pionir, Bu Magdalena Sitorus dan Ibu Adriani Sumantri, yang kebetulan ketika saya di Jakarta bertemu, gitu kita bertemu, kita ngobrol dan memberikan buku gitu ya ke saya, dan buku itu adalah buku yang ditulis mereka. Kalau Bu Magda setelah suaminya meninggal, tapi kalau Bu Adriani Sumantri ketika beliau menjaga suaminya yang sedang sakit gitu ya, akhirnya kemudian juga harus berpulang gitu. Nah, kemudian lahirlah buku-buku atau karya-karya itu gitu. Nah, ini menarik nih, aktivis perempuan atau feminis, kemudian ada care ya, ini kan kerja-kerja care yang kemudian care pada suami gitu ya, karena suami meninggal, menjaga suami, akhirnya keluarlah karya-karya mereka gitu. Nah, ini bentuknya dalam bentuk jurnal dan kemudian dibukukan, dipublikasikan. Ini menarik sekali menjadi terapi. Kita ke presenter selanjutnya, yang ketiga ada Mbak Rita Pranawati dan Mustiawan ya, berdua. Saya akan bertanya dulu, apakah presentasinya berdua atau Ya, satu orang berdua. saja? Berdua, oke. Waktunya tetap 15 menit. Yang akan share screen siapa? Ya. Mbak Rita, oke, saya sudah jadikan co-host ya. Mbak Rita Pranawati dan Mustiawan ini dari Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka. Dan judul presentasi mereka adalah Komunikasi Keluarga dalam Membangun Self-Efficacy Pasien dengan Kanker Payudara. Silakan 15 menit ya waktunya, Mbak. Baik, terima kasih Mbak Ira. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya. Para narasumber, ada Mbak Ina dan juga Mbak Anis. Saya ditemani oleh Mustiawan, kolega saya di Divisi Puhamka. Saya sebenarnya juga survivor. Saya 2023 terdiagnosis setelah mengurus anak saya yang tumor otak. Jadi secara mental saya lebih siap karena saya sudah menyiapkan diri, dan kemudian saya menjalani 8 kali kemoterapi, 30 kali radiasi, saat ini tinggal minum tamofen. Oke. Mas Mustiawan, ada ya, saya mau menerangkan beberapa hal terlebih dahulu. Yang pertama tentu kita tadi memahami bahwa
kanker payudara ini menjadi salah satu penyebab kematian utama di Indonesia, diantaranya karena ada keterlambatan di dalam proses diagnosis begitu. Kemudian dan potensi perempuan Indonesia dengan kanker ini lebih tinggi dari laki-laki yang mencapai 226 gitu, dan kanker payudara ini menjadi salah satu yang tertinggi. Setelah itu baru paru-paru, dan dua isu ini kan dua kanker ini masih kanker yang terkait dengan perempuan gitu ya, payudara dan serviks. Ya, Mbak Rita, Menjadi boleh di full screen kah slideshow? slideshow. Iya, di full screen. Slideshow-nya di mana Mas Mustiawan? Dipakai atau jalan dulu aja ya Mbak ya, nanti biar Ya, dibantu. silakan. Kemudian saya mengurai bahwa sebenarnya perempuan yang terdiagnosis kanker payudara ini mengalami situasi yang kompleks. Di antaranya adalah dengan situasi-situasi yang tadi juga disebutkan Mbak Anis. Misalnya identik dengan kematian ya, karena penyakit yang memang sangat mematikan begitu. Kemudian stigma kehilangan keperempuanannya karena payudaranya sakit atau kemudian diangkat karena masektomi. Kemudian juga banyak yang mau kalau efek kemoterapi pasti dengan kehilangan rambut begitu ya, tapi kehilangan rambut itu dianggap sebagai kehilangan mahkota begitu. Kemudian juga stigma masyarakat terhadap pasien dengan kanker payudara ini cukup besar, misalnya mulai dari kayak kena karma, kemudian pola hidup yang salah, tadi Mbak Anis menyebut dianggap karena salah makan, padahal ya ada juga yang vegetarian kena begitu, dan hingga rasa penasaran yang sering kali empati gitu. Jadi kalau nanya ya semaunya aja tanpa mempertimbangkan efek, kira-kira seperti itu. Kemudian juga perempuan yang terdiagnosis kanker payudara ini mengalami emosi yang pasang surut untuk menerima dan meyakinkan diri, menjalani proses pengobatan berkelanjutan hingga menjaga agar tetap remisi. Secara fisik juga tadi disebutkan tidak lagi sama seperti sebelum terdiagnosis Amamai. Keluarga menjadi salah satu pilar yang sangat penting untuk mendukung perempuan terdiagnosis kanker payudara. Selanjutnya Mas Mustiawan. Oke, terima kasih Mbak Rita. Izin melanjutkan. Ya, berdasarkan data di atas, Bapak Ibu, ini ada menggeliti kami untuk bisa melihat bagaimana sih peran keluarga. Karena beberapa literatur yang kita baca, peran keluarga itu memiliki sangat signifikan terhadap keberhasilan pasien kanker kanker itu bisa survive, gitu ya. Kita sebutkan self efficacy. Next, Mbak Rita. Self-efficacy itu keyakinan seseorang terhadap kemampuan mereka untuk menyelesaikan tugas tertentu untuk mencapai tujuan. Nah, dalam hal ini ada 5 indikator sebenarnya yang ingin dilihat dalam self-efficacy ini di dalam pasien. Yang pertama yaitu pengalaman keberhasilan. Biasanya sering, makanya komunitas-komunitas terkait dengan komunitas sesama pasien itu menjadi hal yang penting. Terus seperti share seperti ini itu juga bagian daripada meningkatkan self efficacy pada pasien dengan kanker. Berikutnya adalah kemampuan diri untuk mengamati persuasi verbal, fisiologi dan emosional. Ini adalah salah satu bentuk indikator-indikator self efficacy. Next, Marita. Nah, ini kita lakukan sebuah penelitian. Kita melakukan pendekatan melalui kualitatif dengan metode deskriptif kualitatif. Dengan informan kita itu menggunakan purpose sampling, Bapak Ibu, dengan kriteria berdasarkan sampel jenis kanker payudara yang berbeda pada 4 pasien. Terdiri dari pasien dari perwakilan dari Tangerang, dari Demak, dari Balikpapan, terus teknik pengumpulan data kita melakukan wawancara, melihat bagaimana cerita para pasien, pengalamannya seperti apa, dan bagaimana keluarga bisa berinteraksi dengan baik. Next. Sebagai informasi tambahan nih Mas, Ya. jenis tipe CA itu akan menentukan pengobatan, dan itu biasanya orang sudah akan mengingatkan apa, dan itu sangat
dampak kepada kekhawatiran masing-masing, ya. Misalnya TNBC dia tidak akan berlanjut gitu, maka ini juga mewakili. Oke. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwasannya dari 5 indikator ini, gitu ya, 5 indikator LVL self-efficacy ini menunjukkan bahwasannya ada signifikansi terkait dengan keberhasilan peran keluarga, komunikasi keluarga khususnya ya, dalam membuat pasien ini menjadi yang kuat, menjadi dia lebih optimis di dalam menjalani terapi-terapi karena kita melihat bahwasanya prosesnya itu sangat panjang pengobatan ini. Nah, keluarga itu memiliki peranan penting dalam membangun self-efficacy pasien dengan kanker dengan apa? Dengan membangkitkan ketekunannya dia seperti apa? Inisiatif dan proaktif untuk melihat bagaimana sih tidak hanya dari pengobatan, dia mendapatkan proses informasi terkait dengan yang lain, gitu ya. Terus adaptasibilitas terkait dengan kondisi ketika secara fisik beliau sudah habis kemo biasanya lemas dan lain sebagainya. Bagaimana prosesnya, motivasi dari keluarga dan pengaturan diri dan kontrol sosialnya. Dan bentuk-bentuk konkretnya mungkin nanti bisa dijelaskan oleh Mbak Rita di slide berikutnya. Silakan Mbak Rita. Saya ingin menjelaskan dari self-efficacy dengan indikator-indikator. Yang pertama, ini yang kebetulan informan yang kita pilih yang sudah melewati fase-fase kemoterapi. Yang pertama adalah ketekunan. Ketekunan ini kan keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam melakukan, yaitu kemampuan diri dalam membangun keteguhan hati dan tekad yang kuat dalam melakukan berobat dan juga menjalani kehidupan selanjutnya. Hal ini dilakukan melalui komunikasi verbal yang memberikan motivasi untuk tetap semangat, mengajak berdoa bersama, kemudian komunikasi tanpa menghakimi dan juga mendengarkan dengan baik. Ini juga menjadi modal bahwa ketekunan itu terbangun dari komunikasi verbal. Kemudian juga keluarga juga dengan tekun menemani, mengantar, membersamai dalam proses pengobatan. Keluarga juga memahami jika perempuan dengan kanker payudara pada saat tertentu memiliki keterbatasan fisik, sehingga membantu dengan menolong aktivitasnya maupun berbagi peran. Ini juga membantu yang bersangkutan tetap sehat secara fisik dan emosional tadi. Kemudian soal inisiatif dan proaktif. Keluarga ada yang aktif mencari informasi dari sumber yang terpercaya atau ikut aktif berkonsultasi dengan dokter atau sekedar memberi dukungan pada perintah dokter. Ini juga beragam dukungan pada pasien dan tantangan informasi pengobatan alternatif ini juga masih terjadi yang menimbulkan ketegangan komunikasi di dalam keluarga, baik orang tua kandung, kadang juga pasangan, begitu ya. Pada kasus yang 4 ini orang tua biasanya ada 2 yang orang tua. Dan juga dengan proses belajar, pasien kanker berusaha berkomunikasi secara asertif agar tidak membebani saran pengobatan yang pilihannya, karena ini kan inisiatif untuk mencari solusi dan juga program. Nah, tadi sudah disebut-sebut bergabung dengan grup sebagai sumber inspirasi semangat dan mencari pengetahuan. Saya juga member PINK, sama seperti Mbak Anis ya, sangat membantu dan merasa ada selalu inisiasi kita secara proaktif mencari informasi. Kemudian juga yang ketiga itu adalah soal adaptabilitas. Kemampuan diri dalam menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi yang dihadapi saat ini. Sudah disampaikan bahwa juga ya ada keterbatasan yang berbeda. Keluarga melakukan juga adaptasi komunikasi, menjaga perasaan, menggunakan bahasa yang pas, mendengarkan, dan menambahkan sentuhan fisik untuk membuat nyaman seperti memijat, kadang-kadang juga memberikan minyak dan seterusnya. Ini juga bagian adaptasi komunikasi, lengkapi dengan sentuhan. Dan keluarga mengutamakan kesehatan dan pengobatan sebagai prioritas karena tidak mudah ya kalau dulu tidak ada limitasi, kemudian pada saat pengobatan dan juga pos pengobatan itu juga fisik berbeda begitu ya. Ada kalanya lelah, apalagi yang mungkin masih terapi, kalau yang memang obat. Jadi kesehatan menjadi prioritas sehingga misalnya pada kasus-kasus pada 4 korban yang kami temui, ada juga yang misalnya ayo pergi, ayo kondangan gitu ya. Itu juga penting untuk beradaptasi dengan limitasi yang sekarang dimiliki.
Kemudian selanjutnya adalah self efficacy, itu indikatornya motivasi diri. Ini karena komunikasi keluarga, di informan yang kami temui, anak, suami, orang tua ini menjadi sumber semangat utama dalam menguatkan motivasi. Komunikasi verbal orang tua, anak, maupun menggunakan emoticon dengan chatting itu menjadi sumber motivasi diri. Misalnya ini dari orang tua ke anaknya gitu ya. Kamu orang pilihan Tuhan untuk bisa melalui ini semua. Semangat terus karena kami yakin kamu kuat dan penuh daya juang serta semangat yang selalu membara. Kemudian ini anak kecil usianya mungkin 6 tahun ya. Bunda, kamu harus terus sehat ya supaya aku bisa bersama-sama terus sama Bunda sampai. Ini dari anaknya, salah satu anak. Dan juga semangat ya Nang, lihat suamimu, lihat kami orang tuamu. Kamu nggak sendiri, ada kami yang selalu di sampingmu. Tuhan lagi sayang sama kamu dan ingin kamu dekat. 3 menit lagi Terus ya Mbak, berapa? 3 menit lagi ya. Oke, ya. Ibu sehat itu sukses. Aku juga sukses bisa jadi tentara. Aku percaya mama akan kuat dari para ibu. Dan untuk pengaturan diri dan kontrol stres, kemampuan diri dalam mengelola reaksi perasaan terhadap suatu peristiwa atau pikiran menimbulkan tekanan atau tuntutan. Keluarga memberi contoh-contoh sukses remisi dari kanker sehingga pasien juga mengontrol diri untuk terus bertahan. Pasien kanker mengelola mindset. Jadi sebagian besar yang berhasil itu karena meyakinkan diri, misalnya memberikan asik pada sehat-sehat untuk menguatkan diri. Saya bisa, saya kuat, teman-teman saya bisa, saya tidak. Kemudian bertindak sebagai orang normal, tidak perlu dibatasi sehingga menjadi penguat untuk meneruskan perjuangan. Jadi kalau dilarang tidak boleh melakukan itu justru seperti tidak berguna dan justru melemahkan secara emosi. Dan keluarga memberi ruang untuk bisa melakukan aktivitas yang disukai, seperti bertemu teman, masak, jalan-jalan, nonton, ngemil, itu juga bagian dari merelaksasi, mengontrol stres karena kecemasan begitu ya. Nah, kemudian juga menguatkan dengan doa, beribadah, baca ayat suci juga dilakukan oleh teman-teman para penyintas yang 4. Nah, di kesimpulan dalam penelitian ini sebenarnya self efficacy ini yang terdiri dari pengalaman keberhasilan, pengalaman serius, persuasif verbal, kemampuan beradaptasi pada pasien kanker payudara ini merupakan faktor yang penting sebagai penguat trauma dan komunikasi keluarga dilakukan untuk membangun self efficacy. Komunikasi untuk membangun ketekunan itu dengan menguatkan motivasi, keyakinan dan keteguhan hati dalam menjalani proses pengobatan. Komunikasi yang berorientasi inisiatif dan proaktif menjadi bagian dari yang mencari solusi dari proses dan dampak pengobatan yang ada. Kemudian komunikasi dalam mendukung adaptasi terhadap situasi yang berubah, membantu perempuan pasien kanker payudara. Kemudian komunikasi yang memotivasi diri dari keluarga menjadi sumber kekuatan yang dengan keluarga untuk mengelola stres, memberikan alternatif healing dari stres, sangat bermanfaat dalam mendukung pasien dengan kanker payudara. Komunikasi keluarga yang membangun self-efficacy menjadi sumber kekuatan untuk menerima, bertahan melanjutkan pengobatan dan berdamai dengan kanker tanpa harus merasa kehilangan pandangannya. Mungkin itu dari kami. Jadi sebagai survivor juga tentu menjadi perjalanan panjang gitu ya. Kalau diceritakan jadi kayaknya perlu menulis autobiografi juga, autoetnografi seperti Mbak Anis. Mungkin itu juga bisa ya, karena di aktivis perempuan juga kan. Mungkin itu Mbak Ira, mudah-mudahan bermanfaat. Ini summary, ya betul, ini men-summary pendapat sahabat-sahabat saya yang mereka tergabung di grup ya, jadi lumayan baik kondisinya gitu. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Boleh dikasih love-nya. Big hugs dari jauh. Oke, terima kasih untuk Mbak Rita dan juga Mas Mustiawan ya, dari hasil pemaparan hasil penelitian dan juga dari pengalaman langsung ya Mbak Rita gitu. Jadi Mbak Rita kemudian menjadi peneliti kanker payudara dan punya keterkaitan langsung dengan kanker payudara. Nah, sama dengan 2 presenter sebelumnya, ada peran keluarga yang penting ya.
Kalau tadi Kak Ina dan Mbak Anis juga menjelaskan tentang religiusitas dan spiritualitas itu juga penting gitu ya. Nah, peran keluarga juga penting, komunikasi keluarga yang efektif gitu ya dengan anggota keluarga membuat kita lebih kuat lagi, pasien lebih kuat, kemudian ada optimisme dan juga membersamai gitu ya, membersamai pasien gitu. Ada motivasi, sumber semangat yang didapat dari keluarga. Baik, saya menjadi presenter terakhir. Saya akan mencoba memframe panel kita kali ini dalam perspektif feminisme, kenapa ini menjadi isu feminisme gitu, yang tidak sering diangkat. Saya akan coba share screen. Oke. Sudah kelihatan ya? Sudah? Apakah Sudah, sudah kelihatan? sudah Oke. terlihat, Mbak. sudah. Baik, Ya. terima kasih. Oke, ini judul presentasi saya ya, perjalanan feminis melawan kanker payudara dari alat analisis hingga agenda advokasi sebuah gagasan awal. Nah, ini ada perubahan sedikit di judul gitu ya. Ini dari panel yang kebetulan saya organisasi dan saya akan mulai dari latar belakangnya dan konteks gitu. Oke, sebentar, saya timer. Nah, kanker payudara ini bukan hanya sekadar persoalan sehat dan sakit gitu ya. Ini bukan hanya penyakit, tapi melampaui analisis medis yang nanti saya akan jelaskan di slide selanjutnya. Lalu kanker payudara ini juga ada persoalan ketidakadilan terhadap perempuan dan ketimpangan gender ya. Tadi sebenarnya Mbak Anis, Mbak Rita, juga Kak Ina sebenarnya juga sudah mulai menyentuh tentang persoalan apa ya, tubuh yang dimitoskan, ada mitos-mitos tubuh, citra tubuh gitu ya, citra tubuh ala kapitalisme, ala patriarkisme gitu, bahwa tubuh itu harus, perempuan itu harus punya payudara yang lengkap gitu, yang sempurna, sehingga kalau payudaranya itu misalnya tidak apalagi mengalami misalnya mastektomi gitu ya, atau misalnya payudara ada benjolan atau kemudian mengalami operasi karena tumornya harus diangkat gitu ya untuk menyelamatkan si pasien gitu. Nah, ya, kemudian ada stereotip stigma yang banyak yang dialami oleh pasien kanker payudara. Lalu ada persoalan kemiskinan gitu. Nah, saya banyak dapat data ketika saya ke Kampung Farid di Buaran Brebes gitu, bahwa banyak sekali ternyata perempuan-perempuan desa di sana yang harus meninggal karena memang tidak punya akses kesehatan. Pertama, yang kedua karena malu gitu ya, karena malu karena ternyata orang yang punya kanker payudara gitu, pasien kanker payudara itu selalu dilabeli dengan berbagai macam yang tadi Mbak Anis sudah sampaikan juga ya. Tadi pola makan lah gitu ya, mistis-mistis, kemudian dihubungkan dengan segala macam hal-hal yang tidak baik gitu ya, entah dia suka pola hidupnya, pola makan, gaya hidup dan lain sebagainya. Layanan kesehatan juga ada gap ya, layanan kesehatan antara di daerah perdesaan dengan perkotaan misalnya. Ini juga menjadi satu hal yang harus dipikirkan gitu oleh kita semua dan juga tentunya oleh negara dan bahkan sampai ilmu pengetahuan gitu. Ilmu pengetahuan yang sangat male centric gitu, male centric, kemudian science yang male centric, bahkan sampai penemuan-penemuan obat-obatan misalnya yang ada dalam kanker payudara, entah itu kemoterapi, ini yang disebut oleh Connell itu sebagai male centrisme di dalam sains atau ilmu pengetahuan. Karena apa? Karena perempuan tidak diberikan akses gitu ya, tidak diberikan akses ke pengetahuan, ke sains pertama, yang kedua karena perempuan ini dianggap sebagai pekerja domestik gitu. Nah, sehingga memang kita tahu bahwa dokternya juga banyak yang laki-laki. Orang yang menguasai, yang menemukan kemoterapi dan lain sebagainya juga banyak yang laki-laki gitu, yang tidak tahu kondisi perempuan gitu. Nah, yang dinyatakan Connell adalah bahwa analisisnya adalah kenapa harus laki-laki yang membuat obat-obat kanker payudara atau kemoterapi misalnya. Padahal sebenarnya kemoterapi, alat kimia itu bisa menghancurkan tubuh perempuan gitu. Nah, itu yang saya pikir perlu kita refleksikan bersama gitu, kenapa tidak banyak perempuan gitu ya, dan itu ada kaitannya dengan sains atau pengetahuan dan male centrisme. Kanker payudara dan feminisme. Nah, situasi kesehatan aktivis feminis gitu yang ternyata banyak juga
mereka menjadi pasien atau pink fighter gitu yang saya temui, saya sempat ngobrol juga gitu, dan ini merupakan ketidakadilan yang terabaikan ya secara struktural, dan juga secara kita sebagai anggota masyarakat juga sering abai gitu ya, bahwa ini pembunuh nomor 1 di Indonesia, pembunuh perempuan gitu. Nah, saya mencoba melihat dari kacamata feminisme sebagai framework analisis sekaligus fondasi aktivisme dalam melawan kanker payudara. Misalnya apa yang dilakukan Lestok selama 5 tahun ini, kami berkampanye untuk peduli kanker payudara. Sejak awal Lestok didirikan, beberapa kali kami mengadakan diskusi, lalu bekerja sama dengan Love Pink, sebuah organisasi yang tadi disebutkan Mbak Anis juga, sebuah organisasi yang memang peduli pada kanker payudara. Lalu kami juga memutar film atau film screening Pinky Promise, dan juga menghadirkan aktris-aktrisnya lalu berdiskusi dengan mereka dan sutradaranya juga. Lalu kami menggalang dana, ada penggalangan dana yang dilakukan oleh Lestok yang kami kemudian berikan hasil donasinya untuk perempuan-perempuan pasien kanker payudara yang tidak mampu untuk tes USG misalnya atau mamogram. Nah, saya lanjut ke, nah, tidak hanya perempuan ya, tapi memang perempuan adalah mayoritas pasien kanker payudara gitu. Nah, setiap perempuan yang mempunyai payudara itu kemungkinan ya, ada kemungkinan bisa menjadi pasien kanker payudara. Artinya tidak ada kaitannya dengan gaya hidup, pola makan gitu, atau mitos-mitos yang sering dilekatkan gitu kepada pasien kanker payudara gitu. Laki-laki pun itu bisa terkena kanker payudara, dia bisa menjadi pasien, tetapi memang mayoritas adalah perempuan gitu. Nah, ada keterbatasan kesadaran, pemahaman, dan pengetahuan tentang kanker payudara gitu ya. Ini berdasarkan referensi yang saya kutip di sini gitu, bahwa memang tidak banyak orang yang ngeh dan aware gitu ya, harus memeriksakan diri secara teratur, misalnya mamogram setiap tahun misalnya, apalagi kalau sudah 40-an tahun. Dan sekarang pun berdasarkan data di Amerika, 30-an tahun ke bawah pun sudah ada yang menjadi pasien kanker payudara. Itu artinya kita semua harus mawas diri dan aware gitu ya untuk memeriksakan mamogram misalnya setiap tahun. Tapi persoalannya gitu ya, ketika tidak punya BPJS, orang miskin misalnya ya dengan low income, bagaimana mereka menyikapinya gitu. Nah, sehingga yang terjadi adalah perempuan-perempuan di pedesaan itu banyak yang harus meninggal karena mereka tidak sempat memeriksakan diri gitu. Kalaupun mereka tahu, mereka tidak punya akses layanan kesehatan, tidak punya uang karena mereka tidak mampu bayar BPJS gitu. Nah, lalu ketimpangan dan ketidakadilan kelas, ini persoalan ketimpangan dan ketidakadilan ya geografis yang tadi saya sampaikan, ketidakadilan gender, citra tubuh, hingga pengambilan keputusan. Seringkali juga gitu ya, kalau tadi teman-teman presenter sebelumnya mengatakan bahwa komunikasi yang efektif, komunikasi keluarga, peran keluarga itu penting sekali gitu ya, Pir. Tetapi bayangkan ketika seorang pasien kanker payudara itu mempunyai suami yang mengontrol seluruhnya sampai pada otoritas tubuh si istri gitu ya. Ketika istri misalnya sudah sampai stadium 3 atau 4 di mana dokter sudah menganjurkan untuk mastektomi, suami menolak gitu. Karena apa? Karena payudaranya harus diangkat sehingga istrinya tidak mempunyai payudara yang sempurna. Artinya payudara yang tidak sempurna adalah perempuan yang tidak sempurna. Belum lagi akibat dari kemoterapi yang tadi juga dijelaskan, rambut menjadi rontok gitu ya, kemudian menjadi botak, harus dibotakin dan lain sebagainya. Itu bukan perempuan gitu. Perempuan tuh rambutnya harus panjang gitu. Nah, ini citra-citra ini, image tubuh ini, mitos tubuh ala kapitalisme dan patriarkisme inilah kemudian yang memberatkan perempuan gitu ya untuk mengambil keputusan. Karena mereka seolah-olah tidak punya otoritas terhadap dirinya sendiri untuk mengambil keputusan. Nah, ketidakadilan ini, ketidakadilan interseksionalitas. Feminisme kemudian di sini penting sebagai alat analisis untuk memahami dan menyadari berbagai relasi kuasa. Relasi kuasa yang saya maksud itu tidak hanya dengan suami atau anggota keluarga yang lain, tapi juga dengan tim dokter gitu ya. Nah, ketika kita memiliki dokter yang ada yang tersedia hanya laki-laki gitu, atau dokter yang merasa tahu banyak tentang keadaan tubuh kita gitu ya, dan mengambil keputusan tanpa bertanya pada kita atau tidak memberikan alternatif treatment misalnya, atau tidak memberikan
keputusan pada kita gitu. Mereka kan harus memberikan apa ya, alternatif gitu. Nah, ini juga ada relasi kuasa antara dokter yang kemudian pasien dianggap tidak tahu gitu ya soal kanker payudara itu sendiri dan bagaimana kemudian treatment yang harus dijalankan. Memahami dan menyadari kanker payudara itu sebagai representasi ketidakadilan dan ketimpangan gitu. Yang tadi juga saya sampaikan sebenarnya ada persoalan gender, ada persoalan kelas, pendidikan gitu, letak geografis yang saling berinterseksi atau berkelindan. Lalu memahami problem gender dalam pengetahuan, sains, penelitian dan layanan kesehatan kanker payudara gitu. Yang kalau misalnya di dalam sebuah rumah sakit gitu, nah pasien perempuan gitu ya, pasien kanker payudara itu tidak merasa nyaman dengan dokter laki-laki dengan berbagai alasan ya, berbagai alasan karena memang ini tubuh saya, ini payudara saya dan saya hanya mau dokter perempuan. Nah itu pihak rumah sakit harus mendengarkan gitu ya, harus berusaha untuk mencari, untuk memenuhi atau mengakomodasi kepentingan atau keinginan si pasien gitu. Nah ini yang harus dipahami oleh tim dokter dalam menangani pasien kanker payudara gitu. Kanker payudara dan pergulatan feminis. Kembali pada pertanyaan, bagaimana seorang feminis bersikap ketika dia didiagnosis kanker payudara? Ini mengingatkan saya pada sebuah buku memoir, ini memoir Mbak Ayu Saraswati menulis tahun 2023 yang didiskusikan juga di Lestok ya, waktu itu bersama-sama Mbak Intan Paramandita, gitu ya, bahwa judulnya Feminist Journey Through Pain. Pain itu bisa fisik, bisa emosional gitu ya, bisa psikis gitu, bahwa kita semua punya pain. Kita bawa, kita carry pain kita kemana-mana gitu. Dan tapi bagaimana kemudian kita mengubah pain ini, mentransformasinya gitu ya, menjadi kekuatan, menjadi hopes gitu, menjadi hope, menjadi kekuatan, dan kita tidak kemudian putus asa gitu ya. Nah, kita bisa mengelola, memanage pain itu, akhirnya kita mentransformasi pengalaman-pengalaman transformasi, pengalaman-pengalaman perlawanan kita ini juga harus disebarkan, disebarluaskan, entah itu dituliskan atau didiskusikan dalam forum-forum seperti ini gitu. Pengalaman negosiasi ya, pengalaman berdamai seperti tadi Mbak Rita katakan dan Mbak Anis, kita berdamai dengan kanker payudara, bukan berarti kita menyerah gitu. Pengalaman kanker payudara ini juga penting sebagai ruang refleksi feminis tentang berbagai ketidakadilan gitu ya, antara victimhood dan agency. Kita punya agency gitu. Lalu di mana kita merasa putus asa misalnya, atau kita dianggap sebagai penderita dalam tanda kutip gitu ya, orang yang tidak bisa berbuat apa-apa, pesakitan yang hanya menunggu vonis mati misalnya ya. Nah ini juga melemahkan agensi si pasien kalau ini diungkapkan gitu dengan bahasa-bahasa yang tidak inklusif misalnya. Nah, pengalaman personal ini juga sebagai pengalaman struktural di dalam tubuh kita gitu ya. Pengalaman ketubuhan kita yang paling personal pun is political, yang paling personal pun itu terkait dengan struktur ketidakadilan, struktur diskriminasi, marginalisasi dan bahkan kebijakan-kebijakan negara yang diskriminatif yang tidak memerhatikan kepentingan pasien kanker payudara gitu. Apa yang sudah dilakukan negara misalnya untuk perempuan-perempuan pasien kanker payudara terutama dari perempuan-perempuan miskin gitu ya, dengan low income di pedesaan yang jauh dari akses layanan kesehatan gitu. Nah, ini ada kemiskinan struktural di sini, ada layanan yang tidak menyentuh kebutuhan orang miskin, kebutuhan perempuan, kebutuhan orang yang sakit gitu ya. Produksi pengetahuan feminis tentang kanker payudara ini harus dibangun, diteruskan. Maka saya sebenarnya ingin sekali mengundang kawan-kawan nanti gitu ya, survivor untuk menulis, membuat buku, menerbitkan buku dari perspektif feminisme, kita melihat memframe-nya autoetnografi gitu ya, personal story, sebenarnya seperti apa sih gitu, seperti apa sih feminisme ini melihat gitu ya kalau kita menggunakan kacamata atau perspektif feminis tentang kanker payudara gitu. Nah, lalu layanan kesehatan yang memang yang sensitif gender ya, ini penting sekali dan kelas ini sebagai refleksi gerakan feminisme untuk isu kesehatan misalnya, mempertimbangkan pengalaman personal tadi seperti dinyatakan oleh presenter sebelumnya. Lalu apa yang bisa kita lakukan misalnya? Tawarannya adalah mengadvokasi dan mengampanyekan layanan kesehatan kanker payudara sensitif gender dan kelas. Misalnya dari testing, screening, USG ya, diagnosis hingga treatment atau penanganan dan perawatan dan memerhatikan latar belakang sosial pasien.
membangun pemahaman yang adil gender tentang kanker payudara dan pasien kanker payudara, tentang tubuh yang ideal, otonomi atas tubuh gitu ya, pengambilan keputusan, tenaga medis gitu, semuanya itu berkaitan dengan relasi kuasa, dengan pengambil keputusan hingga pada penelitian gitu, penelitian yang menempatkan pasien kanker payudara sebagai subjek, misalnya sebagai aktor dan produser pengetahuan. Nah, feminisme mengajarkan kepedulian juga, empati, solidaritas gitu ya, sisterhood misalnya, solidaritas terhadap perempuan, terhadap pasien dari latar belakang yang berbeda, tidak melihat latar belakang dan identitas mereka gitu. Kemudian mengadvokasi penggunaan bahasa yang tadi saya sebutkan inklusif ya, dan bermuatan positif dan encouragement yang penuh semangat dan memberdayakan gitu. Jadi janganlah lagi kita menggunakan kata-kata penderita, korban, pengidap kanker payudara gitu ya. Ini bukan hanya menyakitkan gitu ya, tapi juga melemahkan agensi dan meletakkan si pasien kanker payudara itu seolah-olah mereka tuh korban yang tidak berdaya gitu, hanya menunggu vonis mati gitu. Nah, ini yang bahasa-bahasa inklusif ini yang menyemangati gitu ya, yang memberikan empati dan solidaritas ini yang harus dikembangkan gitu. Membangun kesadaran tentang kanker payudara dan keadilan gender dalam konteks relasi intim atau relasi keluarga. Nah, ini refleksi akhir saya bahwa kanker payudara tidak lepas dari persoalan keadilan dan ketimpangan ya, baik atas dasar gender, kelas, geografi hingga tingkat pendidikan. Dan feminisme ini bisa menawarkan kerangka analisis untuk memahami persoalan ketidakadilan, diskriminasi gitu ya, ketidaksetaraan gender dalam kanker payudara itu sendiri, dan di mana posisinya dia dalam gerakan feminisme, di dalam perspektif feminisme gitu, kalau kita ingin menggunakan perspektif feminisme untuk menganalisis kanker payudara. Feminisme juga menawarkan fondasi ideologi dan praktis dalam mengadvokasi perubahan berbagai persoalan kanker payudara. Dan dalam kerangka feminisme, pengalaman dengan kanker payudara ini bukan hanya pengalaman victimhood ya, dan pain, tapi juga pengalaman kritis dan agensi, negosiasi, resistansi, perlawanan gitu. Bukan hanya pengalaman personal, tapi juga pengalaman struktural dan politik. Nah, atas dasar itulah kemudian saya menyimpulkan bahwa kanker payudara perlu menjadi bagian dari agenda feminisme dan menjadi isu feminisme. Tepat 15 menit. Terima kasih. Oke, kita sudah selesai. Ini terakhir ya, presentasi saya tadi adalah presentasi terakhir di panel kita, kanker payudara sebagai isu feminis. Saya membuka Q&A, tidak ada pertanyaan di kolom Q&A, tapi ada Mbak Esti yang raise hand. Silakan Mbak Esti. Silakan. Iya, terima kasih. Saya beruntung ikut acara ini. Jadi membuat ini menjadi agenda feminis memang bagus sekali. Nah, pertanyaan saya untuk Ibu Niswatin ya, presentasinya menarik. Menjadi ketika mengalami lalu menjadi studi melalui autoetnografi. Nah, pertanyaan saya karena ini mengalami satu krisis besar ya dalam kehidupan manusia, maka refleksi spiritual apa yang dialami oleh Ibu, tentu ini satu refleksi spiritual yang luar biasa ya, yang saya duga gitu. Jadi itu yang yang saya ingin tahu, dan juga kalau pembicaraan lain yang juga bisa membahas tentang refleksi spiritual, saya kira akan memberikan inspirasi pada banyak orang. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Esti. Ada lagi yang lain? Ini tadi soal refleksi spiritual ya ke Mbak Rita, tapi sebenarnya tadi semua presenter juga punya cerita tentang refleksi spiritual ya, terutama Mbak Anis spiritualitas, menggunakan kata spiritualitas bukan religiusitas, karena juga ada mencoba untuk healing dengan menyatu diri dengan alam misalnya, seperti itu ya. Kemudian Kak Ina juga tadi refleksi Kak Ina tentang pentingnya religius gitu ya, religiusitas juga ada sebagai terapi gitu ya, dari komunitas gereja misalnya, yang membersamai, yang memberikan doa gitu, yang selalu ada buat Kak Ina, itu juga bagian dari refleksi religiusitas Kak Ina gitu. Nah, ada teman-teman presenter yang ingin merespons? Saya Silakan. boleh, Mbak. Iya, silakan. Ya.
sebenarnya tidak sederhana untuk sampai pada titik berdamai gitu ya. Jadi pengalaman spiritualitas yang paling besar itu menerima bahwa ini adalah bagian dari macam kalau saya hadiah gitu ya, karena saya selama ini sangat aktif gitu ya, hampir tidak punya perhatian pada diri sendiri gitu. Saya dulu komisioner KPAI 2 periode. Terus saya jadi punya waktu untuk diri saya ya, itu hampir setahun persis saya kemoterapi begitu. Nah, pengalaman spiritual yang menguatkan saya itu sebenarnya begini pada akhirnya. Tugas manusia itu berusaha semaksimal mungkin, sisanya serahkan kepada yang kuasa. Karena ini second life change begitu ya, kesempatan hidup kedua, sama seperti Mbak Anis bahasanya, maka berbuat baiklah sebanyak-banyaknya. Buat apa kita punya musuh? Jadi saya sudah tidak pernah ingin overthinking, saya tidak pernah ingin berprasangka buruk kepada orang gitu ya, tapi lebih ke bagaimana kesehatan mental saya juga baik dan menabung kebaikan sebanyak-banyaknya. Kalau saya sudah sampai pada titik ini, sudah tidak kepingin macam-macam lah ya gitu, tapi lebih menabung kebaikan sebanyak-banyaknya. Mbak Ani sedang berjuang menyelesaikan disertasi. Alhamdulillah saya walaupun kena kanker, saya baru selesai juga promosi dokter. Gitu. Jadi itu juga perjuangan panjang kita berdua, Mbak Ani, sebentar lagi insya Allah. Ya, ini cerita-cerita di antara kita. Gitu Mbak Ira, makasih. Terima kasih Mbak Rita. Kak Ina mau menambahkan? Atau Ya, silakan. ya sedikit. Mungkin sama dengan apa yang sudah Mbak Rita bilang juga. Sebelum saya kena kanker ini kan saya sudah pernah melayani orang-orang yang sakit kanker juga. Jadi waktu saya mengalaminya, oh ini mereka yang sudah mengalami, sekarang saya mengalaminya seperti ini. Tapi dalam keadaan yang mungkin berbeda. Saya dengan mereka di daerah, di tempat di mana fasilitasnya berbeda dengan waktu saya ada di tempat yang berbeda juga. Jadi itu yang saya bilang spiritual saya kembali ke pencipta saya. Kamu yang bertanggung jawab dengan saya, Tuhan. Karena saya tidak mau memikirkan hal yang tidak harus saya pikirkan. Karena buat saya lingkungan yang sekarang ini tidak menjadi tantangan buat saya. Dan mereka semua lingkungan mendukung saya. Mereka tidak melihat saya seorang yang harus dikasihani. Jadi saya bisa bergaul dengan siapa saja. Nah itu mungkin yang membuat saya, oh iya, saya jalani saya saja dengan keadaan yang ada ini, tetap membackup diri saya bahwa ini anugerah, bahwa kalau ada kesempatan, saya bisa melakukan yang terbaik. Dan saya bersyukur saya ada di tempat yang buat saya mungkin tepat, karena tantangan-tantangan yang mungkin teman-teman saya alami yang pernah saya bersama mereka, saya tidak ada di tempat itu. Dan saya bersyukur karena saya masih ada sampai saat ini, sementara beberapa teman saya yang sama dan mereka ada di sana, mereka harus pergi lebih dulu karena fasilitas, karena berbagai masalah sosial ya mungkin mereka tidak bisa atasi, mau ke dokter, keterbatasan ekonomi, keterbatasan fasilitas, sementara saya di sini tidak ada masalah apa-apa dengan rumah sakit, dengan fasilitas, dengan dokter, dan saya juga mendapat perhatian yang baik, dokter-dokter yang baik, pelayan-pelayan yang baik. Makanya waktu mendengar kondisi teman-teman di Ambon yang ya teman-teman sendiri tahu di sana Ambon seperti apa fasilitas yang dialami. Sehingga kemarin waktu saya 2 tahun lalu saya ke sana, saya berusaha mencek rumah-rumah sakit
di sana yang sudah ada fasilitas untuk mengecek kanker payudara secara dini ataukah belum? Dan saya mendorong teman-teman aktivis di sana coba bicarakan dengan pemerintah bagaimana hal-hal ini bisa diatasi, bagaimana teman-teman perempuan yang mengalami hal ini harus mendapat perhatian, kayak begitu. Karena beberapa teman saya, jujur saya di sini dan saya sedih sekali mendengar keadaan mereka. Mereka harus pergi karena fasilitas-fasilitas yang tidak memadai. Mungkin itu, Ira. Iya, terima kasih. Ya. Mbak Ya, Anis, Mbak, ya, silakan. perkenankan untuk merespon. Mohon maaf tadi saya sempat terlempar karena koneksi internet di rumah tiba-tiba ngeblank. Ya. Baiklah, terima kasih banyak Mbak Esti dari BRIN yang sudah memberikan pertanyaan. Pertanyaannya cukup sangat menarik menurut Mbak saya. Esti bukan Bagaimana? dari BRIN. Oh, maaf, bukan dari BRIN ya? Mbak Lydia. Maaf, salah. Mohon maaf, Mbak Nggak Esti apa-apa. Susanti. Silakan. Ya, tadi pertanyaan tentang bagaimana refleksi spiritual yang telah saya alami gitu ya. Baik, mungkin menambahi dari teman-teman baik Mbak Rita maupun Mbak Ina tadi, menurut saya memang saya merasa bahwa aspek spiritualitas ini sangat berdampak sekali dalam proses pengobatan saya dan proses adaptasi menghadapi kanker ini. Kenapa? Misalnya saya akan mengambil satu persepsi, ada transformasi, proses transformasi khususnya bagaimana saya memandang penyakit kanker gitu ya. Saya memandang dalam prosesnya, setelah proses ini berjalan dari diagnosa hingga proses yang sampai saat ini, saya melihat kanker ini bukan semata-mata adalah sebuah penyakit kronis bagi saya. Saya punya pandangan bahwa kanker itu saya melihatnya adalah ini adalah bagian dari kehidupan saya. Kehidupan saya yang mana ini adalah sebuah kesempatan di mana saya bisa memahami lebih baik tubuh saya sendiri. Karena jujur, sebelum terkena kanker, saya merasa seperti kadang saya itu tidak cukup mendengarkan apa sinyal tubuh. Orang itu seperti saya, misalnya tadi memang misalnya saat ini kan saya sedang S3 gitu ya. S3-nya sempat di Australia lalu pindah di Amsterdam begitu ya. Misalnya salah satunya saya merasa kadang kita itu seperti dikejar target, target dan target. Tubuh itu kadang bicara ke kita, istirahat yuk atau mungkin relax yuk, tapi seperti saya itu seperti kayak dikejar habis target A, B, C dan E. Jadi dari sini saya belajar bahwa kanker mengajari saya untuk membalancing hidup. Hidup itu harus balance, bahwa tubuh itu perlu didengar loh. Tubuh itu punya hak untuk istirahat, punya hak untuk punya hak untuk didengar termasuk oleh kita, dan punya hak untuk dijaga. Dulu mungkin saya sedikit abai, saya merasa itu. Jadi kanker itu mengubah pola pikir saya bahwa ini adalah momen untuk memperbaiki hubungan saya dengan tubuh saya, hubungan saya dengan orang lain, hubungan saya dengan Sang Pencipta, dan yang penting saya merasa ada kesempatan yang luar biasa memperbaiki hubungan saya dengan alam semesta. Kenapa alam semesta? Karena saya merasa bahwa dalam proses penyembuhan ini saya merasa sangat terbantu sekali dengan alam gitu ya. Jadi kanker ini kan saya merasa ini cukup menyita aspek psikologis atau emosi saya gitu ya. Apalagi misalnya ya satu hal, kita jadi lebih sensitif ketika didiagnosa ini. Contoh misalnya ketika mendengarkan satu lagu saja, misalnya waktu itu saya ingat lagunya, aduh, Riyadi Bunga Matahari. iya, Bunga Matahari itu saya bisa menangis gitu ya. Sholat subuh dan mendengarkan lagu itu saya sangat menangis. Terus saya, ya Tuhan, ternyata hidup itu cepat sekali ya gitu ya. Lalu satu lagi misalnya itu sensitivitas dibangun. Satu ketika saya sangat worry dan overthinking dengan
dengan cukup lelah dengan efek samping dari pengobatan gitu ya. Saya biasanya menyempatkan diri karena ini terkait dengan keyakinan saya. Saya yakin bahwa misalnya di dalam Al-Qur'an atau kitab suci salah satu fungsinya adalah sumber dari asyifa atau penyembuh gitu ya. Jadi saya sering membaca 1 kitab menit suci lagi ya, misalnya. Mbak. Ya, dalam kitab suci misalnya dikatakan, saya nggak tahu kenapa begitu relate, tiba-tiba ada kata-kata kulli nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang yang bernyawa itu akan meninggal dunia. Oh, itu langsung berlinang air mata. Lalu lagi, dan ayat berikutnya misalnya di lain kesempatan saya membaca misalnya la takhaf innallaha ma'ana. Jangan takut karena sebenarnya Tuhan itu selalu bersamamu, maka bergembiralah. Di situ saya merasa bahwa oh, jadi ini yang kemudian menguatkan saya. Lalu terkait bagaimana kanker juga membawa saya untuk memperbaiki hubungan saya dengan alam, karena saya merasa ketika saya sedih kemudian saya keluar untuk misalnya early walking, early jogging atau apapun, misalnya saya di tengah itu saya biasanya langsung lepas sepatu dan saya earthing gitu loh. Saya merasa bahwa, dan saya biasanya banyak sendiri meskipun awal-awal sering ditemani suami, tetapi biasanya kalau saya ingin sendiri, momen sendiri, saya lari, atau saya mungkin di tengah itu jalan lepas sepatu, saya merasa kedekatan saya ketika saya menginjak bumi itu benar-benar mengurangi anxiety saya. Jadi saat itu saya merasa bahwa alam itu sebenarnya menjadi sumber penyembuh karena we are connected gitu. Oke. Lalu di tengah Terima misalnya kasih Mbak Anis, waktu gitu. kita terbatas. Iya, Saya harus buka panel. iya, Kita masih punya panel di iya. 20.15. Oke. Terima kasih. Terima Semoga kasih menjawab banyak pertanyaannya. Mbak Anis. Kalau dari saya mungkin singkat ya. Saya juga punya pengalaman pribadi yang mungkin tadi belum sempat saya ceritakan gitu karena waktu yang terbatas. Tapi Mbak Rita semangat ya, Mbak Rita sudah doktor ya, sudah menyelesaikan Saya udah doktornya, selesai, Mbak Anis sudah yang belum. selesai. Mbak Anis lagi disertasi dan saya kebetulan pada saat saya sedang mendapatkan jadwal untuk ujian defense disertasi gitu ya, saya didiagnosis gitu. Nah, itu merupakan pukulan berat. Bayangkan 2 hari sebelum saya defense, itu saya masih di rumah sakit gitu. Dan advisor saya mengatakan bahwa kalau misalnya saya ingin mengundurkan defense, nah buat saya get it done, karena ketika kita sudah selesai ya disertasi gitu, nah bebannya juga mungkin berkurang gitu kalau kita harus memikirkan soal disertasi. Tetapi karena saya beruntung juga tinggal di negara maju di Amerika gitu ya, dan pelayanannya juga cepat sekali dan tim dokternya juga solid dan kuat dan juga menolong ya dari segala aspek, dan kebetulan memang saya tiap tahun mamogram gitu. Jadi dari pemeriksaan itulah kemudian diketahui bahwa ternyata setelah melalui tes segala macam tes dan dari tim dokter sampai ke patologis, MRI semua, saya kemudian didiagnosis stadium 1A gitu. Jadi masih early banget, masih dini banget gitu, dan itu slow growing, tidak agresif, bukan tumor ganas, tapi harus yang namanya tumor harus diangkat gitu. Nah, pengangkatan tumor saya jalani, tapi saya tidak menjalani kemoterapi karena tidak diperlukan. Lalu radioterapi saya mengalami 5 kali gitu, karena memang tidak seluruh payudara, hanya partial ya radioterapi, dan karena masih early gitu ya, early banget gitu, dan low grade, slow growing, akhirnya dokter merekomendasikan untuk radioterapi saja. Nah, akhirnya itulah kenapa judul yang saya tulis adalah Perjalanan Feminis Melawan Kanker Payudara dari campaigner, karena saya campaigner gitu ya awalnya, kemudian menjadi fighter, akhirnya survivor, dan ke aktivisme feminis. Dan ini baru terjadi gitu. Saya tuh baru lulus Maret kemarin, dan Maret itu saya baru operasi. Jadi 1 hari sebelum Lebaran Idul Fitri itu saya dioperasi gitu untuk pengangkatan tumor dan sel-sel kanker payudara, dan saya dinyatakan bersih setelah pengangkatan tumor itu gitu. Nah itu jadi kalau saya untuk spiritualitasnya juga Mbak Esti dan teman-teman, sama mungkin dengan Mbak Anis ya, saya lebih berdialog dengan semesta, dengan pencipta semesta gitu. Saya mengajak ke dialog gitu. Ada kemarahan tentu ya Mbak Anis ya, Kaina, ada kemarahan gitu. Kenapa saya gitu? Tapi akhirnya kita bisa memahami gitu ya
posisi kita bahwa siapapun bisa kena. Kita kemudian mengubah pain tadi, marah tadi, anger gitu, kemudian menjadi kekuatan. Dan saya juga bersyukur ada Farid yang selalu tidak pernah absen mendampingi kemanapun sampai ke dokter, semua proses yang ada. Farid tahu sekali perjuangan saya gitu ya, dan ya perjuangan kita semua, dan tentu keluarga ya Mbak Anis ya. Tadi sekali lagi saya karena jauh, saya ada di Amerika, tapi ya masih bersyukur seperti Kak Ina karena di negara maju gitu ya, dan pelayanannya juga lebih canggih, lebih bagus, obat-obatannya juga lebih banyak di sana gitu ya, dan semuanya terbantu karena saya mendapatkan bantuan gitu ya, asuransi, dan juga semuanya ditanggung. Kalau tidak ditanggung, saya nggak tahu berapa miliar yang harus saya keluarkan, dan saya nggak sanggup gitu loh. Itu miliaran gitu, dan itu dibantu oleh pihak rumah sakit dan juga asuransi yang saya dapatkan di sana. Nah, itu cerita singkat saya. Jadi semua presenter ini adalah survivor, teman-teman gitu, dan boleh kita kasih love ping-pingnya untuk semua kita gitu ya, dan semua survivor dan pink fighter yang ada di dunia dan terutama di Indonesia. Boleh diberikan love-nya? Boleh dibuka kameranya, kita kasih big hugs dan kasih love ping untuk semua. Kita rangkul ya, untuk ini juga KCYAP ini menjadi ruang untuk saling bersolidaritas ya, empati, simpati gitu, bukan hanya sama korban KDRT, korban kekerasan seksual, tapi juga penyintas kanker payudara gitu. Dan ini harus menjadi agenda gerakan feminis ini, gerakan feminis Indonesia gitu ya kawan-kawan semua. Mudah-mudahan kami masih bisa mengorganisasi tema kanker payudara ini sebagai isu feminis tahun depan di KCF berikutnya. Terima kasih. Saya serahkan ke host kita, Ruli. Mas Ruli, silakan. Oke, terima kasih Kak Ira. Beliau adalah presenter sekaligus organizer di panel ini. Dan tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman presenter. Ada Kak Ina, Niswati Fauzia, Kak Rita, dan Mas Mustiawan yang sudah memaparkan materi yang sangat luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu dan beri reaction kepada seluruh presenter sama chair. Oke, sebelum saya tutup mungkin kita bisa foto bersama dulu kepada teman-teman yang bersedia membuka kamera. Silahkan buka kamera. Di sini hanya ada satu slide, jadi nanti hanya satu kali. Oke, mungkin saya mulai saja ya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Big hugs semuanya, big hugs. Oke, sebagai informasi bahwa nanti kita masih ada 2 panel session lagi. Yang pertama panel 5.37 yaitu politik maskulinitas dan maskulinitas politik lintas batas lokal, nasional, dan global. Serta panel 538 kelompok rentan dalam lemahnya kebijakan publik pengadaan tembakau di Indonesia. Dan tidak lupa besok di hari Jumat 19 September 2025 kita ada 2 event yang keren banget. Yang pertama ada event side event keempat Meet Publisher itu jam 4 sore dan keynote speech jam 7 malam. Oke, mungkin itu teman-teman. Kembali lagi kami ucapkan terima kasih kepada para presenter, chat, dan semua teman-teman yang sudah hadir di panel ini. Oke, dadah teman-teman. Terima kasih Kak Ina, Mbak Rita. Terima kasih Ira. Ya, terima kasih Mbak Ruli. presentasinya luar biasa. Terima kasih. Terima kasih Oke. semuanya. Terima kasih Selamat malam. semuanya. Sampai ketemu ya Dadah. panel berikutnya. Anis. Dadah. Big hug.